Apa? Shaolin Soccer akhirnya ada lanjutannya cuy. Yes, tiba-tiba dari pernyataan Stephen Chow yang merupakan sutradara dari film ini akhirnya udah meresmikan sequel keduanya dengan judul Kung Fu Soccer. Yes, akhirnya cuy. Setelah 26 tahun lamanya akhirnya sequel kedua Shaolin Soccer ini mempersembahkan sebuah kisah baru di era baru yang sekarang ini cuy. Jadi cuy, mungkin buat kamu-kamu yang udah pernah lahir di era tahun 1980-an, 90-an, 2000-an awal, pasti kamu kenal mengenai film Chinese yang satu ini men. Film Tionghoa karangan Stephen Chow ini merupakan sebuah film legend paling gokil di masanya Pak. Apalagi di zaman-zaman era tahun 2000-an awal ya. Seperti filmnya Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer, CJ7. Wah, Man, itu merupakan sebuah film Chinese paling jenius yang pernah gua tonton man. Karena apa? Setiap eksekusinya dapat, ceritanya dapat, dramanya dapat, komedinya dapat, bahkan actionnya dapat cuy. Stephen Chow itu merupakan sutradara paling jenius yang pernah gua hadapi man. Karena ketika dia mengerjakan sebuah film komedi itu ya feelnya dapat. Contoh seperti filmnya Shaolin Soccer man. Itu penggabungan antara tema sepak bola, tema action, sama tema drama dan juga komedi. Semuanya dapat man. Dapat kan, gua ngakak brutal pak, gila setiap adegannya tuh gokil banget men. Sampai ketika dia udah nggak jadi aktor tuh tahun 2007 ketika dia udah mengerjakan filmnya CJ7. Nah di situ Stephen Chow itu udah nggak pernah bermain sebagai aktor, tapi dia udah kebanyakan sebagai sutradara di belakang layar di setiap project yang ia kerjakan. Dan pernah sih kalau nggak salah ya, Stephen Chow itu udah pernah mengerjakan filmnya Kerasakti, Journey into the West tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Jadi Stephen Chow selain dia mengerjakan sebuah film komedi, action, dia juga mengerjakan sebuah film drama kalau setelah Chinese gitu loh ya. Dan dia udah pernah pensiun selama 7 tahun pak. Dan ketika dia udah kembali sebagai sutradara tahun ini ya, dia akhirnya udah kembali dengan project keduanya yaitu adalah Kung Fu Soccer ini ya. Yang dimana Kung Fu Soccer ini ya katanya akan berfokus kepada sepak bola wanita, tapi digabungkan dengan elemen Kung Fu Shaolin ala-ala Stephen Chow banget ya. Film kedua ini cuy ya, film kedua ini akan siap tayang bulan Juli cuy. Bahkan film ini udah siap diedarkan di Indonesia dan juga masuk CGV dan juga masuk Cinema XX1, oke? Bahkan trailernya sudah ada cuy, oke? Sudah ada cuy. Akhirnya Bapak Stephen Chow kembali cuy. Gini ya, buat gue pribadi, film Shaolin Soccer itu merupakan film Tionghoa paling bikin gua ngakak sebrutal-brutalnya pak. Karena gini cuy ya, di zaman-zaman dulu ketika masih ada bioskop Trans TV, Big Movies Global TV, RCTI segala macam, namanya film Bapak Stephen Chow itu selalu diputar di setiap hari Natal, Tahun Baru, selalu pak, selalu setiap tahunnya ya. Makanya buat gue pribadi tuh sebagai orang yang udah pernah mengenal si Stephen Chow dulu ya, wah the best sih. Apalagi Kung Fu Hustle pak, wah itu merupakan sebuah film komedi yang dimana ada ibu-ibu kosnya by the way. Pokoknya Stephen Chow ketika dia main sebagai aktor, sebagai sutradara, sebagai penulis naskah, itu orang bisa semua men. Itu multi talent sih. Gila sih, gila. Makanya di film Kung Fu Soccer ini ya, gue pengen tahu apakah film ini bisa melampaui film pertamanya, apakah bisa lebih kocak atau justru akan berubah tone-nya. Karena mohon maaf ya, gue takutnya di film kedua ini itu tidak ada unsur komedinya. Mereka akan terjun sebagai film action biasa. Wah, jangan sih, karena apa cuy? Inti dari Shaolin Soccer itu adalah film komedinya pak. Komedi, action, dan juga absurd. Karena itu yang gue rasakan semenjak film pertamanya pak. Oke sih, boleh. Dan sekarang pada video kali ini kita akan mereaction sekaligus kita akan mengomentari mengenai promosi untuk filmnya Kung Fu Soccer ini ya. Wow, seperti apa nih? Langsung gas saja mengenai filmnya Stephen Chow, Kung Fu Soccer. 哇塞，是那个吗？ Oke. 开什么玩笑？不相信！ Oke, cantik sih semua aktornya. 让我来！ 太夸张了吧！ Oke, wait. Gua putus sekali lagi ya, oke? Gua putar sekali lagi mengenai trailernya Kung Fu Soccer ini karena
Durasinya cuma 24 detik doang. Astaga, coba first look ya. Masih first look sih. Oke, lanjut ya. Sampai tembus pesawat, 哇 Pak. 塞，是那 Tembus 个吗？ pesawat loh, gile. 开什么玩笑？不相信， Oke, konyol sih. 那就踢回去，让我来。 Oke. 夸张了吧？ Kung Fu Soccer. Para tokoh-tokoh perempuan yang diangkat nih ya, itu kebanyakan pas gua tahu ya mereka itu adalah para model para model cantik dan mereka akan berperan sebagai tokoh yang sangat konyol kepada filmnya Kung Fu Soccer ini sih. Dan segi bentuk lawakannya sih masih oke-oke aja ya. Maksudnya dalam arti belum ada yang bikin gue tuh ting gitu loh. Cuman ya mereka masih menerapkan tema-tema komedi seperti ala Stephen Chow yang pernah kita ikuti zaman-zamannya Shaolin Soccer pertama dulu ya. Cuman gini cuy, gue bisa paham sih kenapa film kedua Shaolin Soccer ini tuh nggak yang terlalu hype banget. Karena satu, Stephen Chow udah nggak bermain sebagai tokoh utamanya. Dia hanya bergerak di balik layar saja, alias sebagai sutradaranya saja ya. Jadi makanya gue juga agak khawatir sih mengenai film kedua ini apakah bisa melampaui film pertama atau kagak nih. Tapi gue bisa apresiasi kepada beberapa CGI yang ditampilkan. Contoh seperti awal adegan ketika mereka tuh menendang bola di depan matahari kan, itu kan kayak Subasa banget ya. Sampai tembus pesawat, Pak. Wing! Itu kan Stephen Chow banget, Pak. Makanya ada unsur komedi yang masih dibawakan kepada film kedua ini dengan tema-tema komedi slapstick lah ya. Oke, jadi mereka masih mempertahankan tema dari film pertama yang dimana mereka masih mengangkat sebuah tema komedi slapstick. Oke lah ya, gue sih gak masalah. Cuma gini cuy, Stephen Chow kan udah terkenal sebagai sutradara yang pernah menghandle beberapa proyek bertemakan komedi. Jadi so far gue pengen sih ya, gue pengen untuk unsur komedi juga gak stuck banget. Stephen Chow bisa memberikan sebuah upgrade baru mengenai unsur komedinya agar supaya para orang zaman sekarang juga bisa mengikuti film ini, Pak. Karena kan lagi-lagi cuy ya, namanya sebuah unsur komedi juga pasti berkembang dong. Karena kan kalau kita lihat zaman dulu ya, zaman-zaman pas era Stephen Chow masih kuat sebagai aktor, dia kan kebanyakan bermain sebagai aktor yang sebagai tokoh-tokoh yang komedi slapstick, man. Dan kalau zaman sekarang ya, itu maaf ya, mengenai komedi-komedi slapstick udah nggak bekerja, men. Makanya di film kedua ini gue mengharapkan lah ya Stephen Chow bisa mengikuti era sekarang, ya dimana mengenai unsur komedinya juga bisa di-upgrade seperti itu sih, satu. Kemudian kedua, gue nggak tahu ya apakah aktor-aktor perempuan yang tampil kepada film kedua ini apakah mereka bisa komedi atau kagak, men. Karena gini, men, gue takutnya aktor-aktor ini ketika mereka tampil kepada film ini ya mereka nggak bisa ngelucu. Karena gini cuy, buat gue pribadi ya, namanya unsur komedi itu harus ada yang bisa mengarahkan. Kalau mereka bukan sebagai aktor komedian ya, atau enggak gini, atau enggak skripnya dibuat bagus deh. Karena kalau Stephen Chow ketika dia membuat sebuah project film tanpa dia sebagai aktornya, bisa sih ya, cuman lagi-lagi cuy, kita nggak tahu ya bagaimana bentuk Stephen Chow ini akan mengerjakan film kedua ini dengan cara apa, men. Karena teater dia sebagai aktor udah nggak ada. Makanya ya gue bisa paham sih kenapa film kedua ini nggak semeledak seperti film pertama. Karena kalau kita bandingkan kepada film pertama ya, kalau kalian sadar ya, di film pertama itu selalu ada kru Stephen Chow. Contoh seperti orang gendutnya yang pernah tampil di filmnya Kung Fu Hustle sama di filmnya Shaolin Soccer juga. Kemudian ada si Uncle Tat. Nah, buat kamu-kamu nih para penggemar Boboho, wajay, tua, men. Lu kalau nggak bisa Boboho ya, zaman gua dulu ya udah ada, men. Era tahun 2000-an awal, Boboho, Pak, itu selalu ada Uncle Tat, ada Stephen Chow, itu tuh ngakak brutal, men, gila. Ya, kalau mungkin buat kamu-kamu yang nggak sih, kok masih muda ya. Kita ya udah tua-tua begini udah mengerti nih era beginian nih. Tapi kalau buat gue ya, zaman dulu ya, zaman ketika era Stephen Chow masih naik-naiknya, wah itu semua film komedi Cina tuh gila semua, men. Bahkan bikin gue ngakak gitu lah. Dan kalau kalian sadar ya, di first look ini kita bisa melihat animasinya, visual efeknya, CGI-nya itu masih absurd seperti film pertama. Jadi ya nggak terlalu real banget ya, karena kan lagi-lagi ini film adalah film komedi, men. Jadi ya jangan terlalu real, apalagi mengenai soal sepak bola perempuan, coy. Karena sebenarnya gini, mengenai tease ya udah pernah kita lihat semenjak film pertama. Ya dimana tim si Stephen Chow ini ya pernah menghadapi kelompok perempuan, ada loh Pak di film pertama itu, jadi mana mereka kalah ya karena dihadang oleh si kiper Bruce Lee itu.
Tapi bagus, gue suka. Akhirnya kita menambahkan perspektif sepak bola perempuan. Buat gue pribadi, ini adalah reuni gue sebagai fans lama kepada karya Stephen Chow yang sudah lama sirna, men. Dan semoga saja hasilnya bisa memuaskan. Oke ya, jadi soal mengenai film Kung Fu Soccer ini, gue mengharapkan terbaik dan juga film ini akan siap tayang di bulan Juli tahun 2026 mendatang. Jadi fix ya, di bulan Juli ini kita mendapatkan 3 film yang harus kita incer. Yang pertama adalah Spider-Man Brand New Day. Yang kedua adalah filmnya The Odyssey karya Christopher Nolan. Yang ketiga adalah filmnya Kung Fu Soccer ini. Oke, mantap lah ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai first look-nya Kung Fu Soccer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah!